Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua hari ini? Baik. Ya, ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita dalam keadaan yang berpandemi seperti ini, yang serang virus, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ibu mau kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Mari ibu pimpin doanya. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah kepadaku paham yang benar. Amin. Nah, setelah berdoa, ibu mau anak-anak ibu semua membersihkan tempat duduknya masing-masing. Lihat lingkungan sekitar apakah sudah bersih dan rapikan tempat duduknya. Oke, sudah dibersihkan tempat duduknya. Oke, ibu ambil absen terlebih dahulu sebelum mulai pelajaran. Azhar, Bulan, Melan, bagus, semuanya hadir. Ibu harap kalian semua tetap rajin sekolah dan menjadi anak bangsa yang baik dan harus mengembangkan jiwa nasionalisme sebagai penerus bangsa yang rela berkorban demi negara kita. Oke, selanjutnya pada hari ini kita akan membahas kelas 2 tema 1 subtema 2 pembelajaran 1 DMKD yang memfokuskan pada PKN, pembelajaran PKN. Pada hari ini kita akan lebih fokus belajar tentang pembelajaran PKN. Padahal dalam pembelajaran 1 di tema 1 subtema 2 ini ada banyak materi atau KD, namun kita akan fokus pada KD PKN-nya saja. Anak-anak ibu semua tahu tidak apa itu Pancasila? Seperti gambar ini. Anak-anak ibu tahu gambar ini gambar apa? Ini adalah gambar burung Garuda yang melambangkan Pancasila kita sebagai dasar negara Indonesia. Nah, dalam burung Garuda ini banyak sekali lambang dari Pancasila kita. Ini lambang pertama, yaitu gambar bintang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, gambar rantai melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, Pancasila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, yaitu Persatuan Indonesia. Yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir dilambangkan dengan padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lambang ini diletakkan pada gambar burung Garuda yang melambangkan Pancasila kita. Nah, ini ibu taruh di sini.
negara Indonesia. Nama ini Pancasila terdiri dari dua kata. Yang pertama panca, yang berarti 5, sila berarti prinsip atau asas. Nah, Pancasila terdiri dari bahasa kata yaitu dua ini, panca dan sila. Pancasila. Nah, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman berhidup bagi bangsa dan negara Indonesia dan bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah yang seperti Ibu sebutkan tadi. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain Pancasila, ada juga dasar negara kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam undang-undang sudah disebutkan juga Pancasila. Yang lebih fokus kita akan belajar tentang Pancasila dan lambang-lambangnya. Nah, dalam pelajaran ini adalah judulnya hidup rukun di tempat bermain. Nah, anak-anak ibu semua pasti sering bermain dengan teman-teman kan kalau sudah pulang sekolah? Ya, karena seusia kalian ini sudah sangat wajar sekali untuk waktu bermain. Namun dalam bermain tentu saja kita harus hidup rukun bersama teman, tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling mengejek, dan selalu berbuat kebaikan. Nah, di sini kita terlebih dahulu akan membahas hubungan Pancasila dengan hidup rukun di tempat bermain. Di dalam hidup rukun di tempat bermain, kita harus tetap menjalankan Pancasila. Yang anak-anak ibu sekalian, kita akan membahas tentang hidup rukun di tempat bermain, hubungannya dengan Pancasila. Tentu saja hidup rukun di tempat bermain ini bisa kita hubungkan dengan Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia harus tetap melakukan kebaikan terhadap sesama manusia. Tidak boleh bertengkar di tempat bermain dan selalu berbuat kebaikan. Tidak boleh saling mengejek, saling bertengkar dengan teman, karena itu sangat tidak baik. Nah, dalam lambang-lambang Pancasila ini ada beberapa sikap yang perlu kita yakini yang ada di dalam ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pertama, sikap yang harus kita jalankan yaitu mengimani, mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Mengimani dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama. Agama anak-anak ibu semua di sini pasti agama. Nah, bagus. Apakah ada yang beragama lain? Nah, ibu ingin bertanya, seandainya ada teman-teman anak ibu semua yang beragama selain dari Islam, seperti berbeda agamanya dengan anak-anak ibu semua, apakah kalian akan mengucilkannya di tempat bermain atau bagaimana? Ya, kita harus tetap menjalankan kemanusiaan yang adil dan beradab walaupun kita memiliki perbedaan keyakinan dengan teman kita di tempat bermain, tetapi kita harus bermain dan berteman dengannya. Tidak harus seandainya anak-anak ibu semua, nggak mau berteman karena saya berbeda agamanya dengan dia. Tidak seperti itu. Kita harus mengedepankan sikap toleransi sesama manusia sesuai dengan Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita harus saling menghormati dan menghargai agama penganut kepercayaan lainnya, menciptakan kerukunan antara umat beragama seperti yang telah Ibu jelaskan tadi.
Oke, selanjutnya ada sila yang kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Nah, seperti ibu katakan tadi, memperlakukan manusia dengan harkat dan martabat yang sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tidak boleh membeda-bedakan. Kita ini semua sama, tidak boleh memilih-milih teman di tempat bermain. Seandainya anak-anak ibu semua seperti ini, gak mau berteman dengan dia orangnya kayak gitu, tidak boleh seperti itu ya. Kita harus berteman dengan siapapun, tidak boleh memilih-milih teman dalam bermain. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita harus sebagai anak bangsa dan negara rela berkorban demi negara tercinta dan mengedepankan sikap cinta akan tanah air. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, yaitu selalu melakukan musyawarah di tempat bermain. Nah, anak-anak ibu kalau mau bermain pasti membincangkan terlebih dahulu dengan teman-temannya kan, mau bermain apa. Tidak boleh kita, saya mau main ini, gak mau main yang permainan kamu itu. Tidak boleh seperti itu. Kita harus melakukan musyawarah dengan teman kita, kemudian kita tentukan apa permainan yang akan kita lakukan. Tidak boleh egois dalam bermain, karena kita harus mengedepankan hidup rukun di tempat bermain. Memberikan kepercayaan kepada wakil teman, seperti teman kita yang dipilih sebagai, saya akan berbodan yuk. Sikap kita, seandainya saya mau main ini, saya nggak mau permainan kamu, tidak boleh seperti itu. Kita harus ikut melakukan permainan teman itu, dan seperti ya kita pertimbangkan apakah bisa permainan itu dilakukan secara bersama-sama atau tidak. Tidak boleh bertengkar di tempat bermain atau egois mengedepankan pendapat kita sendiri. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini, kita harus memberikan kesempatan kepada setiap teman kita untuk memberikan pendapat. Kita terima sarannya, ya baik, ya tidak boleh menyanggah. Sebelum dia selesai mengedepankan pendapatnya, tidak boleh seperti disanggah terlebih dahulu. Harus diterima saran-sarannya. Dia mau bermain seperti ini, harus terima terlebih dahulu. Dan seperti menghargai keputusan yang bermanfaat untuk yang bisa dilakukan di tempat bermain. Tidak boleh menyalahkan pendapat orang lain. Nah, itulah sikap-sikap yang bisa dijalankan dalam hidup rukun di tempat bermain dengan Pancasila. Itulah sikap yang harus anak-anak ibu semua jalankan di tempat bermain dan harus sesuai dengan Pancasila. Nah, di sini ibu juga ada gambar ini. Nah, di dalam gambar ini memperlihatkan hidup rukun di tempat bermain. Nah, seperti ini, memperlihatkan kebahagiaan. Tidak boleh bertengkar, membaca buku walaupun bukunya hanya satu, harus berbagi. Nah, di sini juga lihat, saling berbagi, tidak boleh bertengkar di tempat bermain. Nah, di hidup rukun di tempat bermain seperti ini harus kita sesuaikan dengan Pancasila. Nah, di sini sudah memperlihatkan hidup rukun yang sesuai dengan Pancasila. Memberikan sikap toleransi kepada teman, berbagi, saling berbagi, dan tidak bertengkar. Di sini memperlihatkan kalau kita melakukan hidup rukun di tempat bermain sesuai dengan Pancasila, tentu saja
mendapatkan kebahagiaan dan selalu akan mengalami kesenangan di tempat bermain, tidak akan ada masalah. Namun, jika anak-anak ibu sekalian tidak melakukan hidup rukun di tempat bermain sesuai dengan Pancasila ini, tidak mengedepankan sikap Pancasila, tentu saja anak-anak ibu semua akan sering bertengkar dengan teman di tempat bermain, akan sering berselisih pendapat, dan tidak mau berteman dengan orang lain karena tidak mau nanti permainannya rusak atau bagaimana. Kita sebagai manusia harus saling memberikan sikap toleransi, tidak boleh egois dalam bermain. Walaupun di tempat bermain harus hidup rukun juga, tidak boleh bertengkar. Bukan hanya di tempat bermain saja anak-anak ibu boleh hidup rukun, di sekolah pun harus hidup rukun, di rumah pun harus hidup rukun. Bukan hanya di tempat bermain saja, dimanapun anak-anak semua harus mengedepankan sikap dan sopan dan santun dan selalu melakukan hidup rukun dengan orang-orang sekitar. Nah, setelah pembelajaran ini, apakah anak-anak ibu semua ada pertanyaan? Tidak? Sudah paham? Nah, Kalau sudah paham, ibu akan memberi satu tugas kepada anak-anak ibu. Di rumah, kalian harus menjawab pertanyaan yang ada di buku halaman di belakang halaman materi ini. Nanti ada 5 soal kalau tidak salah. Kalian coba jawab, nanti kita diskusikan di sekolah setelah minggu depannya bertemu dengan ibu kembali. Oke, apakah anak ibu sudah paham dengan sikap hidup rukun di tempat bermain ini? nah, Apa aja yang ibu katakan tadi? Sebagai manusia yang baik, kita harus hidup rukun. bagus, hidup rukun sesuai dengan Pancasila. Anak ibu semua, sampai sini dulu materi kita pada hari ini. Jangan lupa anak-anak ibu semua kerjakan tugas yang ibu berikan tadi ya, yang 5 soal di halaman setelah materi ini. Jangan lupa kerjakan, boleh dibantu oleh orang tua. Anak-anak ibu semua harus kerjasama dengan orang tuanya dan mengerjakan tugas kalau tidak mengerti. Nanti setelah anak-anak ibu buat tugasnya di rumah, minggu depan akan kita diskusikan. Nah, setelah pelajaran ini selesai, mari kita tutup. Tadi kita mulai dengan Bismillah. Sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan hamdalah. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekarang anak ibu sudah boleh pulang. Nah, pertemuan kita hari ini tutup. Sampai jumpa